Ya, selamat pagi Pak Guru. Saya Yoga Sanjaya dari kelas 11 IS 4 dengan absen 40. Sekarang saya akan melakukan tugas komputer akuntansi ketiga. Seperti yang sudah dilihat, informasi perusahaannya sudah tercantum data-data yang diperlukan, sudah saya isi semuanya. Tabel jurnal umum juga sudah terisi. Dan pada analisis transaksi saya sudah mengisi transaksinya dan tanggal agar lebih mudah saat pengerjaannya. Ya, sekarang saya akan mulai mengerjakannya. Mari kita lihat pada soal yang tersedia pada komputer akuntansi 3. Ya, pada soal 1 Juli perusahaan Covida melakukan investasi ulang kas XY, peralatan XY, mesin XY sebagai modal awal. Berarti kita dapat menyimpulkan pada soal pertama ini perusahaan Covida melakukan investasi ulang sebagai modal awal. Berarti kita akan menggunakan keterangan modal awal atau modal Covida. Tapi sebelumnya kita harus menuliskan kas peralatan dan mesin terlebih dahulu sebagai tambah di debit. Iya, kita masukin dulu kas dan peralatan tadi. Peralatan dan mesin sebagai modal perusahaan Covida. Modal Covida. Tunggu sebentar. Kode refnya sudah tercantum. Sudah benar, kas peralatan mesin modal Covida. Kas peralatan mesin bertambah di debit dan modal Covidanya di kredit. Karena absen saya 40 dan untuk 11 IS 4 semua absen ditambah 13, berarti hasilnya adalah 53. Berarti kita isi di sini 53 juta. Di sini juga 53 juta. Di sini juga 53 juta. Oke, dan di kredit kita hanya menambahkan tiga nominal ini, dan itu sebagai modal Covida. 53 dikali 3 sama dengan 159 juta. Oke, nomor 1 sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Pada 2 Juli, perusahaan Covida membeli perlengkapan 5 juta dengan toko Alex. Telah dibayar 2 juta. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa perusahaan Covida membeli perlengkapan sebesar 5 juta. Dan kas yang telah dibayar sebesar 2 juta. Berarti kita dapat menyimpulkan utang Alex. Iya, utang Alex. Nah, perlengkapan 5 juta dengan toko Alex telah dibayar 2 juta. Utang kepada toko Alex 3 juta berarti. Ini 5 kurang 2 berarti 3 juta. Kita tulis dulu siapkan dulu ini keterangannya perlengkapan. Tadi sudah perlengkapan, membeli perlengkapan 5 juta. Kemudian sudah dengan harga dengan yang sudah dibayar, maksudnya, maaf. Copy dulu. Oke. Perlengkapan 5 juta, kas yang sudah dibayar 2 juta tadi ya. Dan oke, 3 juta utang Alex. Ya, kita isi saja tadi nominalnya 5 juta ya. 5 juta. Kemudian 2 juta sudah dibayar. 2 juta sudah dibayar. Oke, berarti utangnya tinggal 3 juta. Oke. Oh ya, memonya belum. Lupa. Menyetor modal. Investasi ulang. Perusahaan Covida melakukan sebagai modal awal menyetor modal.
juga melakukan investasi ulang. Perusahaan apa tadi? Covida melakukan investasi. Covida melakukan investasi awal. Oke, yang kedua tadi membeli perlengkapan. Perusahaan Covida memberi perlengkapan. Perlengkapan. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Oke, 4 Juli, perusahaan menerima 6 juta atas jasa yang telah dibayar 2 juta. Kasnya 2 juta ya, kemudian piutang usaha. Berarti 6 juta dikurang 4. Utangnya atau piutang atas jasanya berarti piutang usaha 4 juta. Pendapatan perusahaan menerima 6 juta. Berarti ini totalnya atas jasa yang telah dibayar. Oke, dapat disimpulkan JU3 ini kas terlebih dahulu tambah di debit ya. Kasnya 2 juta. Oke, kasnya 2 juta. Piutang usaha, kemudian pendapatan jasa. Mana pendapatan jasa? Oke, pendapatan jasa. Maaf, ini belum. Oke. Kasnya tadi yang sudah dibayar ya, 2 juta. 2 juta. 2 juta, kemudian piutang usahanya 4 juta. Dan ininya menerima jasanya 6 juta. Oke. Memonya menerima kas atas jasa. Menerima kas atas jasa yang diberikan, yang dilakukan. Menerima kas atas jasa aja. Menerima kas atas jasa. Maaf. Kemudian kita akan mengerjakan JU4 pada tanggal 5. Oke. Perusahaan membayar asuransi untuk 10 bulan sebesar ini ada add berarti dikalikan XY berarti tadi absen saya ditambah 13 53 berarti 10 dikali 53 530.000. Berarti asuransi untuk membayar asuransi ya. Asuransi berarti asuransi diberi muka. Membayar asuransi dana dan kas tentunya. Berarti ini kita isi aja beban asuransi dibayar di muka dan kas karena ada uangnya nominalnya tadi 530 maksudnya maaf dikali 10 berarti ditambah aja nolnya 503 kebanyakan 530 berarti 53 juta 53 juta. Oke. Kasnya bertambah di kredit 53 juta juga nominalnya. Oke, ini tadi membayar asuransi. Oke, lanjut ke JU kelima. JU5 tanggal berapa? Tanggal 7. Oke, perusahaan membayar iklan bulan Juli sebesar berarti 5.300.000. Oke, berarti beban iklan. Soalnya ini membayar iklan bulan Juli. Beban iklan dan tentunya.
iklan, mana beban iklan. Oke, dan kas. Berapa tadi? 5.300.000 ya. Sama seperti yang tadi, 5.300.000. 5.300.000. Oke, dengan memo apa tadi, membayar iklan ya? Iya, membayar iklan. Bayar iklan. Kita lanjut ke CU 6 tanggal 9. Tanggal 9 Juli, perusahaan menarik uang 5 juta untuk melakukan perkembangan dan pemantapan produk perusahaan. Berarti dapat disimpulkan tanggal 9 itu beban usaha. Soalnya perusahaan menarik uang untuk melakukan perkembangan dan pemantapan produk perusahaan, beban usaha dan kas tentunya 5 juta. Ini beban usaha, dan di sini kas bertambah di kredit berkurang soalnya. Bapak tadi 5 juta ya. Ya 5 juta. Oke, di sini juga 5 juta nominalnya. Dengan memo apa tadi? Menarik uang. Terus sama uang aja. Perusahaan menarik uang. Oke, kita lanjut ke tanggal 10 JU7. Tanggal 10 oke. Perusahaan memberikan jasa 3 jam. Oke, dikali di jasa kas bertambah, berarti kas dulu di debit, kas dan pendapatan jasa tadi 2,5 dikali 3, berarti 1 jamnya 2,5, 7,5 ya, 7,5. Oke, dengan ini memo mana tadi? Ini ya, memberikan jasa, perusahaan memberikan jasa. Perusahaan memberikan jasa. Aduh, di tengah. Ini di sini kan. Oke, lanjut ke tanggal 12 JU8 tanggal 12. Perusahaan membayar gaji untuk 5 karyawan senilai 9 juta, berarti beban gaji dan kas berkurang. Beban gaji, kas kurang, berarti di kredit. Beban gaji itu apa tadi? 9 juta ya. Iya, 9 juta untuk 5 karyawan. 9 juta. Berarti ini kasnya juga 9 juta berkurang. Oke, memonya membayar karyawan ya. Atau membayar gaji bisa, pokoknya membayar karyawan aja, dikesampingkan biar rapi. Tunggu sebentar, maaf, saya rapikan tabelnya. Oke, karena tadi saya buat tabelnya di copy dari atas ke bawah. Oke, JU9 tanggal 15 perusahaan menerima pelunasan atas jasa transaksi tanggal 4 Juli. 4 Juli tadi utang 4 juta ya. Berarti tanggal berapa? 15. Oke, berarti kasnya 4 juta dan piutang usaha 4 juta. Tanggal ini tadi Bapak tanggal 4. Iya, ini 4. Piutang usaha 4 juta. Berarti ini kita apa? Kas dan piutang usaha. Kas dan piutang usaha. Oke, udah kodenya. Waduh, ini juga. Ini terakhir saja kita rapikannya. Tadi 4 juta. Oke, kurang 1. 4 juta.
juta. 4 juta dan 4 juta. Dengan ini memonya menerima pelunasan tanggal 4 Juli tadi. Oke, lanjut ke JU10 tanggal 16. Perusahaan membayar lunas kepada perusahaan Alex. Perusahaan Alex. Alex. Tadi mana ya? Ini. Toko Alex dibayar 2 juta. Ya. Berarti ini tadi. Perusahaan membayar lunas kepada perusahaan Alex 3 juta. Berarti kita utang Alex dan kas 3 juta ya. Utang Alex dan kas 3 juta. Oke, 3 juta juga. Kasnya berkurang di kredit. Memonya tadi membayar utang ya. Membayar utang. Oke, lanjut ke JU11 tanggal 18. Perusahaan menyewa sebuah ruko baru senilai logo ad 9 juta untuk 5 tahun. Berarti dikali aja 9 kali 5 45 juta. Berarti ini karena menyewa sebuah ruko untuk 5 tahun, berarti sewa dibayar di muka dan kas. Sewa dibayar di muka dan kas. Berapa tadi? 9 kali 45 juta. Oke, 45 juta. Oke, mantap. Memonya tadi perusahaan menyewa ruko. Oke. Perusahaan menyewa ruko. Lanjut ke JU12 tanggal 20 Juli. Perusahaan menarik uang 8 juta untuk melakukan pengembangan diri sendiri di Bali. Oke, price kasnya 8 juta pasti. Perusahaan menarik uang 8 juta untuk melakukan pengembangan diri sendiri di Bali. Karena perusahaannya ini perusahaan Covida, berarti price Covida ya berarti. Karena dipakai diri sendiri di Bali. Berarti price Covida dan kas 8 juta. Oke, price Covida, perusahaan Covida dipakai kan tadi, dan kas berkurang 8 juta. 8 juta pakai untuk diri sendiri untuk ke Bali. Berarti memonya menarik uang untuk ke Bali. Menarik uang untuk ke Bali liburan. Oke, JO13 tanggal 22 Juli. Perusahaan Perusahaan membayar listrik 5 juta, air 5 juta, telepon 5 juta. Berarti semuanya ditambah 15 juta. Dengan total segitu 15 juta. Perusahaan ini berarti isi beban usaha karena membayar itu listrik, air, dan telepon. Beban usaha dan kas sebesar 15 juta. Ini kita tulis 15 juta. Tadi 15 juta. Oke. Lanjut ke memo tanggal membayar listrik, air, dan itu telepon. Oke. Membayar air, listrik, dan telepon. Telepon. Oke.
Next, JU14 tanggal 25 Juli. Perusahaan melakukan kegiatan perusahaan selama 5 jam kepada customer senilai at 2 juta ya. Seharusnya sih 2 juta, ini kelebihan 1 nolnya. Berarti 5 jam dikali 2 berarti 10 juta. Melakukan kegiatan perusahaan. Berarti piutang usaha pada customer jasa. Perusahaan melakukan kegiatan perusahaan, berarti perusahaan melakukan jasa kepada customer selama 5 jam senilai 2 juta belum dibayar. Berarti ini dikali 1 jamnya 2 juta, 5 jamnya 10 juta. Jadi kita dapat isi di sini piutang usaha dan pendapatan jasa atas yang dilakukan perusahaan. Pendapatan jasa. Oke, ini tadi 10 juta ya. 10 juta. Aduh. 10 juta. 10 juta. Oke, yang terakhir JU15. Oh ya, memo, maaf. Melakukan kegiatan perusahaan, melakukan kegiatan perusahaan. Oke. Terakhir JU15 tanggal 31 Juli, perusahaan melakukan kegiatan peminjaman uang sebesar 3 juta, berarti peminjaman uang di bank, berarti utang bank serta kasnya nambah di debit, dan ini utang bank mana utang bank oke. Tadi pinjam nih 3 juta ya, 3 juta, berarti kasnya nambah 3 juta di debit maaf lupa, dan utang bank di 3 juta juga karena pinjam di bank. Oke, berarti jumlahnya ya sudah sama ya, 290 juta 100.000 rupiah. Dan oh ya, ini kita rapikan dulu. Agak mereng, bukan agak mereng, emang mereng. Oke, sebentar. Oh, yang lain tidak begitu ditengahkan. Tengah. Oke. Ya, ini hasil dari pengerjaan saya di komputer akuntansi 3. Maaf, ini memonya belum, lupa. Pinjaman uang dengan bank tadi. Pinjaman uang dengan bank. 3 juta, berarti 290 juta 100.000 rupiah. Udah sama kiri kanan. Ini hasil dari kerja saya pada komputer akuntansi 3. Saya Yoga Sanjaya dari kelas 11 IS 4. Sekian, terima kasih.